Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salvius Sarkol dengan NIM 18051044. Saya mahasiswa aktif semester 6 Fakultas Hukum Universitas Katolik di Lesal Manado. Nah, dalam rangka memenuhi tugas akhir atau tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum Laut, kami diminta untuk membuat video presentasi dengan judul tentang penyelesaian sengketa batas laut antara negara. Selamat menyaksikan video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Oke, baik teman-teman. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa laut ini adalah merupakan salah satu aset berharga atau hak istimewa dalam suatu negara. Mengapa dikatakan istimewa? Karena dalam laut itu banyak sekali sumber daya, hasil-hasil bumi yang dapat kita ambil seperti rumput laut, ikan, minyak, dan sebagainya. Hal ini membuat tidak jarang terjadi perselisihan antara beberapa negara tetangga ataupun negara-negara bagian lain yang melewati batas tersebut, dikarenakan negara tersebut ingin menjaga batas wilayah teritorialnya dan juga batas negara lain. Nah, maka daripada itu, mari sama-sama kita cari tahu apa yang membuat sehingga terjadinya perselisihan antara negara-negara ini. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan sengketa laut. Yang pertama ialah klaim sepihak dari satu negara saja tanpa berunding dengan negara tetangga atau negara yang bersangkutan tentang batas wilayah laut mereka. Yang kedua itu yang saya temukan ialah delimitasi perairan dan batas laut yang kurang jelas juga dapat menyebabkan terjadinya perselisihan antara negara. Yang ketiga, pencurian ikan dan hasil kekayaan laut di luar zona laut kekuasaan sendiri. Artinya mencuri begitu. Nah, jadi dalam tugas kali ini saya akan mengambil contoh tentang permasalahan dalam penentuan delimitasi atau batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Nah, dalam kasus ini ada beberapa hal pokok yang menjadi sumber permasalahan dalam penentuan delimitasi batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Yang pertama ialah adanya perbedaan konsepsi dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Dalam KHL 1982 terdapat 4 konsepsi sebagai dasar penentuan wilayah laut dan batas-batas laut. Indonesia sebagai negara kepulauan dalam menetapkan batas laut memiliki hak-hak sebagaimana yang diatur KHL 1982 yang adalah sebagai berikut. Bagian A ialah dalam pengukuran batas laut dapat menarik garis pangkal ke kepulauan. Bagian kedua B, penentuan laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pangkal. Yang ketiga, zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Dan bagian keempat, landas kontinen yang meliputi dasar laut dan tanah yang ada di bawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah daratannya hingga pinggiran laut tepi kontinen, atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal di mana lebar laut teritorial diukur. Dalam hal pinggiran laut tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. Nah, bagian kedua, salah satu pokok permasalahan besar dalam sengketa batas laut antara Malaysia dan Indonesia ialah adanya inkonsistensi Malaysia terhadap aturan KHL 1982. Sejak tahun 1996 negara Malaysia sudah meratifikasi KHL 1982. Berjarak 11 tahun dari Indonesia yang meratifikasi KHL 1982 pada tahun 1985. Sudah menjadi suatu konsekuensi bahwa negara yang meratifikasi KHL harus melaksanakan dan menerapkan aturan-aturannya. Hal ini dikarenakan dalam proses ratifikasian KHL tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada masing-masing negara. Nah teman-teman, dalam proses penyelesaian sengketa antara Malaysia dan Indonesia ini ada beberapa tahap juga yang harus dilewati seperti negosiasi antara kedua negara tersebut dengan mengikuti beberapa kebijakan dari UNCLOS dan juga menunggu putusan dari Mahkamah Hukum Laut Internasional. Nah teman-teman, sekian video presentasi dari saya mengenai perselisihan
delimitasi batas laut antara Malaysia dan Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan membuka wawasan kita. Terima kasih.